Jebakan Batman, makanan ultra processed food kemasan pada tubuh. Assalamualaikum Mama Zen semua. Gimana kabarnya Mama Zen semua hari ini? Kali ini saya akan membahas tentang mitokondria sel ya. Dan sesuai judul membahas tentang ultra processed food atau makanan olahan yang tidak alami yang diproses berkali-kali. Nah, kita kenalan dulu nih sama mitokondria. Mitokondria itu apa sih? Mitokondria itu adalah salah satu organ dari sel kita. Ya, seperti yang sering dijelaskan oleh para ahli, sel itu adalah unit terkecil dari tubuh kita. Nah, mitokondria ini adalah salah satu organ untuk menghasilkan energi sel. Dia berbentuk pabrik kecil kayak di video ini ya, Mak ya. Nah, di dalam sel yang mengambil nutrisi makro kita, kemudian mengubahnya menjadi energi yang bernama ATP atau kepanjangannya adenosin trifosfat. Nah, energi ATP inilah yang kita gunakan untuk mendukung fungsi tubuh kita setiap harinya. Tiap sel tubuh kita itu menampung ratusan bahkan ribuan mitokondria, Mak. Jadi satu sel tuh banyak gitu ya. Nah, mitokondria ini banyak ditemukan pada organ yang aktif, misalnya jantung, otot, dan juga otak. Selain daripada organ-organ tubuh lainnya juga punya ya, Mak. Jadi setiap sel tuh ada mitokondrianya. Nah, jumlah sel di tubuh kita itu miliaran, Mak, jumlahnya. Jadi tubuh kita itu memiliki lebih dari 100.000 triliun mitokondria. Masing-masing mitokondria ini berisi 17 ribuan ya, Mak ya. Satu mitokondria itu 17 ribuan jalur perakitan kecil-kecil untuk membuat ATP. Jadi tubuh kita tuh sebenarnya full ya, energinya tuh banyak banget dan bagus banget untuk kita bisa beraktivitas normal. Masya Allah, tabarakallah. Mitokondria ini sangat berpengaruh pada metabolisme, dan kesehatan mitokondria adalah salah satu kunci dalam menciptakan keseimbangan pada tubuh kita. Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Infitor ayat 7 dan 8 bahwa tubuh kita itu sudah diciptakan dengan susunan yang seimbang. Salah satu kunci untuk menjaga keseimbangan dari tubuh kita, Allah ciptakan mitokondria ini. Masya Allah, tabarakallah. Nah, seperti ini ya bentuk mitokondria ya. Nah, mitokondria ini memiliki beberapa fungsi, Mak. Yang pertama, penghasil energi sel. Jadi supaya tubuh kita itu mampu bekerja dengan sehat dan seimbang, sel tubuh kita itu membutuhkan energi yang dihasilkan oleh mitokondria ini. Yang kedua, ROS atau Reactive Oxygen Species Generation ya. Nah, kemudian yang ketiga, berperan dalam jalur apoptosis atau kematian sel yang terprogram. Yang keempat, fungsinya adalah mobilisasi kalsium ke dalam sel. Apa hubungannya mitokondria dengan makanan ultraproses? Nah, makanan ultraproses atau makanan yang diproses berkali-kali atau makanan yang bahan bakunya berasal dari bahan baku yang diproses berkali-kali. Contoh misalnya, bikin kue yang berasal dari bahan bakunya pabrikan ultra processed food, maka kue yang dibuat juga termasuk makanan ultra processed food. Itu adalah makanan yang diproses dengan proses yang berkali-kali, lalu ditambahkan dengan bahan-bahan yang tidak alami, yang juga sudah diproses berkali-kali. Contohnya pengawet, perasa, pewarna, pengembang, pemanis tidak alami, garam yang tidak alami, kemudian lemak-lemak yang tidak sehat, produk GMO atau Genetic Modified Organism atau transgenik, gula garam rafinasi, dan juga bahan-bahan kimia sintetik makanan lainnya. Jadi walaupun semisal kita bikin roti yang dibuat itu adalah homemade, tapi kalau bahan baku yang digunakan tidak alami, akhirnya efeknya juga sama ya. Di mitokondria itu sama dengan makanan dan minuman kemasan pabrikan karena mengandung bahan-bahan yang sudah diolah berkali-kali. Nah, makanan ultraproses ini, Mak, dalam pengolahannya menghabiskan banyak energi. Karena saat masuk ke tubuh seseorang ya, mitokondria tuh harus menyediakan energi yang sama dalam mengolah makanan tersebut. Jadi makanan itu kan sudah dibuat sedemikian rupa di pabrik, masuk ke dalam tubuh seseorang untuk mengolahnya tuh mitokondria butuh banyak energi gitu ya untuk mengolah bahan makanan itu yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu, Mak. Dalam penyediaan energi ini, mitokondria tuh seperti dipaksa. Dan gambarannya tuh seperti meletup-letup ya, supaya menyediakan energi yang cepat dan akurat sebanding dengan seberapa banyaknya energi yang hilang pada makanan ultraprocessed food tersebut masuk ke dalam tubuh seseorang. Nah, proses meletup-letup ini itu mudah sekali terjadi stres oksidatif pada mitokondria karena menghasilkan banyak banget radikal bebas oksigen namanya, Mak. Untuk melawan radikal bebas oksigen ini, alhamdulillah sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan antioksidan endogen alami. Jadi dalam tubuh kita tuh udah ada antinya.
Ya, udah ada yang menetralisirnya. Namanya adalah enzim superoksida dismutase atau SOD, enzim peroksidase, dan juga senyawa glutathione yang bisa kita dapatkan juga dari makanan-makanan yang tinggi antioksidan alami. Melalui proses detoksifikasi alami 2 fase pada liver atau hati seseorang, maka radikal bebas oksigen ini bisa dipasangkan. Ya, jadi radikal bebas oksigen yang dihasilkan dari proses meletup-letupnya mengolah ultra processed food tadi itu bisa dipasangkan dengan proses detoksifikasi alami dan akhirnya tidak menimbulkan efek apa-apa di awal karena tubuh mampu mengkompensasi radikal bebas ini. Namun jika makanan ultra processed ini masuk terus-menerus setiap hari, hampir di setiap kali seseorang makan dalam jangka waktu yang lama, maka akhirnya banyak mitokondria yang rusak. Radikal bebasnya banyak yang tidak bisa dikompensasi karena hal ini, mengakibatkan banyak ketidakseimbangan tubuh dan akan mungkin ya masuk ke dalam inti sel lalu mengubah untaian DNA seseorang dan terjadilah mutasi genetik. Ini menggambarkan banyak kasus yang keluarganya tidak ada riwayat diabetes lalu muncul penyakit diabetes pada satu generasi atau pada seseorang. Proses ini masih berlanjut hingga kemunculnya kortisol atau hormon stres dan juga mengakibatkan resistensi insulin jika terus-menerus terjadi ketidakseimbangan hormon. Dan masuk terus-menerus gula melalui jalur craving sugar. Ya, nah oleh karena itu makanan alami yang real food itu sangat penting bagi kita konsumsi sehari-hari. Dan makanan alami atau real food itu tidak menghabiskan banyak energi saat dibuat. Maka keseimbangan mitokondria dalam sel juga bisa terjaga karena energinya nggak banyak habis dong. Jadi mitokondria juga nggak harus ngeforsir dirinya untuk menghadirkan banyak energi pada saat memproses makanan alami. Keseimbangan tubuh mudah tercapai saat mitokondria sehat dan makanan ini lebih dari sekedar kalori aja. Makanan adalah informasi. Jadi informasi apa nih yang mau kita berikan pada sel tubuh kita itu bergantung pada pilihan kita. Kenapa saya bilang jebakan di depan? Karena makanan alami itu seperti sudah asing di 2022, 2023, bahkan mungkin di tahun-tahun berikutnya. Orang makan sayur itu udah kayak aneh nggak sih, Mak, di zaman sekarang ini ya? Apalagi kalau bayi makan sayur tuh lebih aneh lagi. Banyak juga pendapat yang mempertentangkan bayi makan sayur karena gampang bikin ini dan itu. Padahal sebenarnya itu juga dibutuhkan oleh probiotik di dalam usus si bayi tersebut. Yang penting harus tahu porsinya. Makanan alami itu sebenarnya sangat mungkin untuk dibuat kearifan lokal, Mak. Makanan alami itu bukan hanya salad dengan dressing yang cita rasanya itu dari luar negeri. Bukan hanya tentang mengganti terigu dengan tepung-tepung gluten free dari luar negeri, Mak. Atau hal-hal yang asing di kalangan masyarakat Indonesia. Makanan yang menyokong mitokondria itu bisa banget dibuat Indonesiawi. Contohnya sop, soto, rawon, pepes, pindang, dan sederet makanan-makanan dengan rempah ala Indonesia itu juga makanan alami jika diolah dengan cara yang simpel dan juga alami. Nggak ada panci stainless nih, Budok. Pakai panci tanah liat. Nenek kita zaman dulu juga pakai panci itu kok, Mak. Kue-kue tradisional tanpa terigu juga termasuk yang alami jika menggunakan bahan-bahan yang minim proses dan juga bahan-bahan yang diolah secara alami. Makin kesini rasanya kita semakin paham ya, Mak, kenapa almarhum nenek ataupun kakek kita ataupun buyut kita itu meninggal di usia 80 plus, Mak. Bahkan mungkin ada orang tua kita yang juga dikasih makan makanan alami pada saat kecilnya itu di usianya 60 plus baru mengalami banyak gejala-gejala gangguan kesehatan yang berkaitan dengan penuaan. Karena memang start awal kearifan lokalnya tuh dapet ya pada saat kecil orang tua atau buyut kita atau nenek kita atau kakek kita itu udah terbiasa dengan makanan-makanan alami kearifan lokal sehingga mitokondrianya lebih terjaga. Semua atas izin Allah ya, Mak. Tinggal kita para generasi di bawah beliau-beliau ini mau mengambil hikmah atau tidak, mau membiasakan hidup sehat alami atau tidak. Mungkin tidak terlihat sekarang efeknya, tapi insya Allah dalam jangka panjang kita bisa menjaga kesehatan kita dan keluarga kita seperti halnya para nenek moyang kita. Alhamdulillah kami di Ikari Group itu sudah membuat berbagai macam bahan-bahan makanan alami, terutama pengaplikasiannya ke roti, kemudian juga jajanan tradisional Indonesia dan banyak
olahan-olahan lainnya yang menggunakan bahan-bahan kearifan lokal Indonesia dari Ikari Organik. Nah, di Ikari Organik juga banyak nih Mak, tepung-tepung gluten free yang bisa menjadi pengganti dari tepung terigu. Semangat sehat selalu Mama Zen semua, selalu minta ridho Allah dan izin Allah. Insya Allah Allah mudahkan kita untuk menyediakan makanan alami, makanan yang sehat untuk keluarga di rumah, dan terus meminta kepada Allah terhadap perlindungan untuk didekatkan dengan yang halal dan dijauhkan dari yang haram. Demikian, semangat sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.